Meskipun berada dalam posisi sedemikian bagus di peringkat FIFA, mereka belum pernah merasakan gelar. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? It's now or never. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya dan kali ini kita akan membahas tentang Belgia menjelang gelaran Piala Dunia 2022. Nah, kenapa Belgia ini menarik? Jadi gini, Belgia ini adalah tim peringkat 1 FIFA dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi mereka sejak November 2015, kemudian Maret 2016 mereka peringkat 1 FIFA. Setelah itu pada kurun September 2018 dan kurun Maret 2022, bayangkan sepanjang 4 tahun mereka berada di posisi nomor 1 FIFA sebelum kemudian dilewati oleh Brasil. Tetapi meskipun berada dalam posisi sedemikian bagus di peringkat FIFA, mereka belum pernah merasakan gelar. Apakah itu gelar Piala Eropa ataupun gelar Piala Dunia. Nah, kenapa? Problem apa yang dimiliki oleh Belgia? Orang bilang sebagai tim bertabur bintang, tetapi mereka tidak pernah bisa mendapatkan gelar. Jadi ada yang menyebut bahwa Belgia sekarang ini adalah generasi emas. Generasi emas itu adalah kumpulan pemain-pemain hebat yang berada dalam satu periode waktu tertentu. Jadi ada 2 kali Belgia ini disebut sebagai tim yang memiliki generasi emas. Yang pertama itu pada waktu mereka menembus semifinal Piala Dunia 86 di Meksiko waktu itu. Kalau Anda masih ingat, mereka punya pemain-pemain bintang ya, seperti Enzo Scifo, Jan Keulemans, kemudian kipernya itu Jean-Marie Pfaff, atau backnya itu Eric Gerrits. Nah, itu ketika itu mereka bisa menembus semifinal Piala Dunia. Tapi setelah itu sepak bola Belgia terpuruk. Di Piala Dunia mereka terakhir lolos tahun 2002. Kemudian di Euro mereka itu absen sejak 2000 hingga ke 2016. Nah, di Piala Dunia terakhir mereka 2002 itu mereka memiliki skuad yang ya tidak cukup untuk bisa bersaing ya. Waktu itu masih ada generasinya Gerd Verheyen, kemudian Mark Wilmots, kemudian back Bayern Munchen waktu itu Daniel van Buiten, tapi tidak bisa disebut untuk tidak bisa bersaing ya, karena memang hanya pemain itu yang menonjol waktu itu. Nah, kemudian muncullah generasi emas yang diawali pada Euro 2016. Ketika itu muncul nama-nama seperti Mertens, Dries Mertens, mantan pemain Napoli yang kemudian ke Turki ya. Nah, kemudian Raja Nainggolan, Thomas Vermaelen, Fellaini, Divock Origi, dan bintang-bintang yang juga muncul ketika itu adalah Lukaku, De Bruyne, Eden Hazard, Vertonghen, dan kemudian Courtois ya. Nah, salah satu kiper terbaik di dunia. Nah, itulah awal kemunculan dari generasi emas Belgia. Tapi itu pun mereka gagal waktu itu. Jadi mereka kalah di perempat final dari Wales 1-3. Di perdelapan final mereka bisa mengalahkan Hungaria 4-0. Nah, setelah 2016 Euro, challenge berikutnya adalah Piala Dunia 2018 di Rusia ya. Nah, banyak yang bilang bahwa inilah kesempatan bagi Belgia untuk bisa menjadi juara dunia setelah semifinal terakhir mereka dapatkan di 86. Karena apa? Karena mereka waktu itu memiliki pemain-pemain yang sedang berada dalam puncak keemasannya. Lukaku, Eden Hazard, De Bruyne, Courtois, Vertonghen, Vermaelen, itu adalah pemain-pemain yang sedang berada pada titik keemasannya. Tetapi apakah mereka berhasil? Mereka kembali gagal. Waktu itu mereka bergabung bersama Inggris, Tunisia, dan Panama di putaran grup, lolos ke perdelapan final bertemu dengan Jepang.
sempat ketinggalan 0-2, tetapi kemudian akhirnya mereka bisa mengalahkan Jepang ya. Waktu itu salah satu partai paling dramatis di Piala Dunia 2018 ya. Kalau Anda ingat, setelah ketinggalan 0-2, salah satu gol Jepang waktu itu dibuat oleh Haraguchi kalau nggak salah. Nah, setelah itu mereka membalas ya, Belgia membalas lewat Vertonghen, Fellaini, dan menit 94 Nasir Chadli yang menentukan kemenangan lawan Jepang. Lolos ke perempat final, mereka bisa mengalahkan Brasil 2-1. 2 gol, salah satu gol bunuh diri pemain Brasil dan 1 gol lagi dibikin oleh De Bruyne. Nah, di semifinal baru mereka gugur. Kalah dari Prancis yang ketika itu atau 4 tahun lalu menjadi juara lewat gol dari Titi. Nah, setelah kegagalan 2018, mereka kembali tampil di Euro 2020 yang tertunda 1 tahun karena pandemi. Nah, ini yang banyak juga yang bilang bahwa ini adalah the last shot atau tembakan terakhir bagi Belgia. Karena apa? Karena generasi emas mereka beranjak menua. Nah, mereka Belgia tahun 2020 ini tim dengan rata-rata usia paling tua, 28,7 tahun, dan total caps seluruh skuadnya kalau digabung itu mencapai 1.300 caps. Jadi luar biasa, sehingga banyak yang bilang bahwa inilah kesempatan bagi Belgia untuk bisa menjadi juara turnamen besar. Karena waktu itu mereka juga berada di peringkat FIFA nomor 1 dalam kurun waktu yang cukup lama, 2 tahun ya, sejak September 2018. Tapi apa yang terjadi? Kembali gagal. Mereka bergabung di grup waktu itu Denmark, Finlandia, dan Rusia masih bisa lolos. Perdelapan final ketemu lawan berat Portugal, tapi masih bisa menang 1-0, gol dari Thorgan Hazard. Tetapi di perempat final setelah bertemu Portugal yang notabene adalah tim kuat, mereka kembali bertemu dengan tim kuat yaitu Italia. Kalah 1-2. Barella, Insigne waktu itu gol Italia dan memperkecil ya Belgia lewat Lukaku. Kalah dari Italia yang kemudian menjadi juara. Jadi di 2018 kalah dari Prancis yang kemudian juara, di 2020 kalah dari Italia yang kemudian menjadi juara. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa tim yang berada di peringkat FIFA dalam kurun waktu yang cukup lama tetapi tidak pernah bisa mendapatkan gelar. Nah, memang berbagai analisa muncul ya, tapi ada salah satu analisa yang cukup sederhana memang analisa itu, tapi ini dikatakan sendiri oleh pelatih Roberto Martinez ya. Dia bilang ada semacam psychological barrier. Jadi ada benteng psikologis yang membuat mereka susah keluar sebagai tim juara. Mereka susah untuk bisa mewujudkan impian sebagai tim juara. Jadi benteng psikologis ini yang menghalangi setiap gerak dari Belgia. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa ada semacam inferiority complex ya, merasa kerdil ya, karena De Bruyne sendiri setelah kegagalan di 2020 sempat bilang bahwa we are just Belgium. Jadi kami hanya Belgium. Jadi seakan-akan masih belum yakin bahwa sebenarnya Belgia itu bisa juara gitu. Nah, kembali sekarang tahun 2022 ini generasi emas ini masih dipakai oleh pelatih Martinez. Nah, 2022 ini rata-rata usia skuad Belgia kalau di Euro 2022 8,7, saat ini beranjak menua lagi 29 tahun 1 bulan. Bahkan Jan Vertonghen itu sudah punya 141 caps. Courtois sudah 30 tahun, Monier sudah 31, Vertonghen sudah 35, Simon Mignolet kiper pelapis Courtois 34, De Bruyne sudah 31, Eden Hazard 31, dan Romelu Lukaku sudah 29. Nah, ini sudah usia-usia yang kalau nggak sekarang kapan lagi? It's now or never. Nah, kita tunggu apakah nanti Belgia bisa menjadi juara. Kalaupun tidak sekarang, mereka
tidak berhenti untuk selalu melahirkan generasi pemain-pemain bintang ya. Mereka misalnya masih punya Leandro Trossard, kemudian Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers. Ini masih pemain-pemain muda yang nanti diharapkan bisa menggantikan generasi tua atau generasi emas sekarang ini. Jadi pertanyaan adalah, kalau nggak sekarang, kapan lagi bagi Belgia? Silakan jika Anda punya komentar. Kita ketemu dalam bahasan yang menarik berikutnya. Salam.